Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Salah satu syariat yang dikerjakan sebelum kita mengantar jenazah saudara kita sama muslim meninggal dunia, yaitu adalah disolatkan jenazah. Di mana di dalam sholat jenazah ada doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau jenazahnya laki-laki, ya. Yaitu artinya, ya Allah ampuni orang tersebut, yang jenazah tersebut. Ya Allah welasi, sayangi orang tersebut. Ya Allah selamatkan orang tersebut. Ya Allah ampuni, maafkan orang tersebut. Ya Allah, ini adalah merupakan doa dari orang yang mensolatkan agar yang meninggal dunia atas lewat ibadah sholat jenazah diangkat dosanya, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam riwayat hadis, saking pentingnya doa orang yang masih hidup, itu Kanjeng Nabi bersabda, "Waruwiya anhu alaihi salatu wassalamu, laulal ahya'u lahaqatil amwat, ay lima yasilu ilaihim min du'aihim wastighfarihim wattarahumi alaihim." Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, kalaulah bukan karena orang yang masih hidup, maka celakalah orang yang telah meninggal dunia. Maksudnya, atas apa yang akan sampai pada orang yang telah meninggal tadi, dari doa-doa mereka, orang yang masih hidup, permohonan ampunannya, dan rasa kasih sayangnya. Sehingga sholat jenazah tersebut sangat dinanti-nantikan, sangat bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia, dan menyebabkan dia ini sisa-sisa dosanya bisa diangkat oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah hadirin dimanapun berada, ternyata sholat jenazah yang kita lakukan tersebut ada beberapa hal yang kadang-kadang kurang kita cermati, yaitu hendaknya kita mengikuti tata cara bagaimana sholat jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dalam satu riwayat disebutkan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhum qol, sami'tu Nabi SAW yaqul, ma min rajulin min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi, rohul Muslim. Kanjeng Nabi bersabda, siapa saja di antara kita yang meninggal dunia dan disolatkan jenazah atasnya 40 orang, dan setiap orang yang menyolatkan itu tidak ada yang mempersekutukan Allah dengan apapun, kecuali kalau itu terjadi, dia akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas sholat jenazahnya. Apa pertolongan Allah tersebut? Diampuni, dirahmati, dikasih sayangi, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya 40. Kenapa? Karena dijelaskan bahwa fi Muslim, An Ibni Abbas annahu yuakhiru sholata lil arba'ina qila wa hikmatu annahu lam yastami' arba'una illa kana wahi fihim waliyun. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan, sesungguhnya beliau dalam rangka mau melaksanakan sholat jenazah tersebut, menunggu orang yang menyolatkan tersebut sampai 40. Karena hikmahnya, jika sudah berkumpul orang sebanyak orang 40, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu di antara 40 tersebut itu sebagai kekasihnya Allah wali. Di mana kalau seorang wali itu berdoa, niscaya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya di lapangan, terkadang kita menyaksikan sholat jenazah tersebut kurang dari 40, walaupun kita ini tinggal di kampung mayoritas muslim. Apa yang salah sekarang? Yang salah adalah cuma masalah teknis, bukan karena kita tidak tahu hadis ini. Kita tahu hadis ini, kitabnya sudah jelas, bisa dibeli di toko-toko kitab, tapi kita tidak mengamalkan seperti apa-apa yang salaf amalkan. Yaitu yang salaf amalkan, guru-guru kita amalkan. Kalau ada orang yang meninggal dunia, itu pasti dikasih pengumuman apa? Si fulan meninggal dunia. Jam sekian, di rumah sakit ini, dan sebagainya. Nah, itu cuma itu aja pengumumannya. Lalu juga ditambah nanti upacara pemberangkatan jenazah dikuburkan di tanah kubur ini jam sekian. Itu yang umum terjadi. Pengumumannya cuma halal tersebut. Sehingga orang yang datang, jenazah tersebut disemayamkan di rumah. Setelah disucikan, maka orang tamu datang menyolatkan jenazah. Mohon maaf, tidak semua orang rumahnya muat untuk menampung 40 orang untuk sholat berjenazah tersebut. Sehingga terkadang yang terjadi, kalau jenazah tersebut disolatkan yaitu di rumahnya,
Mungkin yang datang 3 orang menyolatkan, 5 orang menyolatkan, 10 orang menyolatkan sebagai walhasil kurang dari 40 orang. Nah, kalau seandainya cara ini ditambah, yaitu pengumumannya si fulan meninggal dunia hari ini jam sekian di mana, akan dikuburkan jam sekian di perkuburan mana, harusnya ditambah. Apa tambahnya? Akan disolatkan sholat jenazah berjamaah di masjid anu, di musola anu, jam sekian, ba'dal zuhur. Katakan seperti itu. Atau ba'dal isya, katakan seperti itu. Atau sebelum asar, katakan seperti itu. Kalau sudah ada pengumuman seperti itu, maka kita semua yang hadir, yang tidak ada uzur syar'i yang mendesak, maka kita semua akan menunggu sholat jenazahnya bareng-bareng berjamaah di waktu tempat yang sudah ditentukan. Kecuali kalau ada orang-orang yang memang datang yang dari jauh dan sebagainya hanya untuk sekedar takziah, silakan. Tapi kalau itu dilakukan, maka insya Allah, mohon maaf, hadirin semua akan menunggu waktu yang ditempatkan, akan berkumpul di satu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan sholat berjamaah. Dan kalau ini dilakukan, mudah untuk mendapatkan jamaah yang lebih dari 40. 50, 100, 200, dan sebagainya. Dan kalau ini terjadi, yang mendapat manfaat siapa? Si jenazah tersebut. Karena disolatkan jenazah lebih daripada 40 orang yang hadir. Sehingga dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam kondisi orang yang hadir itu sangat sedikit sekali, naudzubillah min dzalik ya. Mamin muslimin yamutu fayusolli alaihi salah satu sufufi minal muslimina illa aujaba. Rawal Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Tirmizi. Kanjeng Nabi dalam riwayat hadis bersabda, siapa saja orang yang muslim meninggal dunia, disolatkan atasnya 3 shaf dari orang muslim, kecuali dia akan diwajibkan. Maksud diwajibannya tadi, mendapat pengampunan, rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk jenazah yang sedikit, 3 shaf. Kalau 3 shaf itu minimal berapa? Yang nyolatkan 7 orang. 1 orang imam, 2 orang shaf pertama, 2 orang shaf kedua, 2 orang shaf yang ketiga. Jadi jangan kalau 7 orang, 1 orang imam, di belakangnya imam semua 6, jangan. Jadi pakai kaidah ini. Jadi minimal shaf itu kan ada 2, dianggap 1 shaf. Jadi 1, 2, 2, 2. Bagaimana kalau yang datangnya 10, 1 orang di depan, imam, 3 shaf pertama, 3 shaf kedua, 3 shaf ketiga. Seperti itu. Seandainya orangnya 100, banyak. Ya, kalau misalnya masjid itu panjang sekali shafnya, jangan imamnya 1, lalu 99 orang jadi shaf pertama. Jangan. Tetap dibagi, imamnya 1, dibagi 3 shaf, ataupun mungkin lebih seperti itu. Yang penting, kita ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, sehingga si jenazah akan mendapatkan manfaat, yaitu diberikan syafaat oleh Allah, diwajibkan dapat pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini tidak lain tidak bukan, yaitu apa? Mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita sosialisasikan cara sholat jenazah tersebut, yaitu minimal 3 shaf. Kalau jamaahnya banyak, yaitu pastikan 40 orang minimal. Dengan di mana? Dengan ditaruh jenazah tersebut di dalam masjid, sehingga orang-orang yang datang banyak, dan orang-orang akan tahu jenazah itu ada di masjid untuk disolatkan, karena berkat pengumuman yang diletakkan di rumah, si fulan meninggal dunia, jam ini dan sebagainya, di mana akan diberangkatkan, dikuburkan, di perkuburan ini, itu, dan sebagainya. Tapi ditambah pengumumannya, yaitu apa? Akan disolatkan jenazah berjamaah di tempat tertentu, di masjid tertentu, musola tertentu, jam sekian, untuk dilakukan sholat jenazah berjamaah. Sehingga insya Allah akan mendapatkan jamaah yang banyak untuk menyolatkan jenazah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.